Oke, halo semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kalian tentang materi aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Namun sebelumnya ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, karena saya nanti akan mengupdate materi dan juga beberapa soal yang unik yang bisa kita membuat menambah wawasan kita tentang materi-materi yang sudah kita dapatkan. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama tentang aturan perkalian dulu ya. Aturan perkalian, ini aturan perkalian yang dimaksud adalah banyaknya cara untuk mengisi n buah tempat secara keseluruhan dapat dirumuskan dengan C1 dikali C2 dikali C3 dikali sampai C ke N. Supaya lebih jelas, baiklah langsung kita ke contoh soalnya. Seperti ini, misalkan disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan yang pertama banyak angka ratusan yang dapat dibentuk, kemudian yang kedua banyak angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk, dan perintah yang ketiga adalah banyak angka ratusan yang kurang dari 300. Baiklah, kita jawab satu persatu. Yang A dulu. Di sini ratusan itu kan terdiri dari 3 angka ya, terdiri dari ratusan, puluhan, dan juga satuan. Di sini yang disediakan tidak semua angka, tapi dibatasi dari 1 sampai 6. Tidak ada 0, tidak ada 7, dan 8 juga 9. Maka untuk ratusan semua angka bisa dipakai karena tidak ada batasan lain selain 6 angka ini. Kemudian puluhan juga bisa digunakan, 6 angka juga atau 6 cara. Kemudian untuk satuannya juga sama. Jadi satuan tidak ada angka 0, tidak ada angka 7, tidak ada angka 8 dan 9. Begitu juga puluhan dan ratusan. Sehingga ini yang dimaksud dengan C1, C2, dan C3. Jadi banyaknya cara untuk mengisi n buah tempat. Di sini ada 3 buah tempat, tempatnya ratusan, puluhan, dan satuan. Secara keseluruhan semuanya dapat dirumuskan dengan ini. Maka untuk yang A kita kalikan saja banyaknya ratusan yang dapat dibentuk menjadi 6 kali 6 kali 6. Jadi semuanya setelah dikalikan itu 216 susunan angka, atau ada 216 cara. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Angka ratusan ganjil. Kalau tadi kan semua angka ratusan. Semua angka ratusan, mau ganjil mau genap. Sekarang dibatasi yang ganjil saja yang mungkin terbentuk dari angka-angka satuannya. Itu kalau yang dari ganjil satuannya kan 1, 3, dan 5 untuk satuannya. Ratusan dan puluhannya tetap. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, untuk ratusannya tetap 6, untuk puluhannya tetap 6, 6-nya kepake, tapi untuk satuannya tidak. Semua angka yang tersedia di sini bisa dipakai karena yang diminta yang ganjil saja. Di sini yang ganjil 1, 3, dan 5. Berarti hanya ada 3 angka yang dipakai yang tersedia, yaitu 3. Maka sama C1-nya jadi 6, C2-nya tetap 6, dan C3-nya sudah bukan 6 lagi tetapi 3. Sehingga tinggal dikalikan saja banyaknya cara atau banyaknya angka ratusan yang dapat dibentuk dari syarat ini, syarat yang B, menjadi 6 kali 6 kali 3, jadi jumlahnya 108. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, banyak angka ratusan yang kurang dari 300. Kalau kurang dari 300 sudah barang tentu ratusannya yang dipakai hanya 100 dan 200 saja. Karena 300-nya tidak boleh, berarti hanya ada angka 2 untuk ratusan. Kalau tadi bisa 6, kalau sekarang hanya 2. Puluhannya tidak dibatasi, satuannya pun tidak dibatasi untuk soal yang C. Sehingga ini C1-nya, C2-nya, dan C3-nya kalau kita kalikan jadi 2 kali 6 kali 6, jawabannya ada 72 cara. Oke, kita lanjutkan. Tadi aturan perkalian ya. Kita lanjutkan kepada permutasi. Untuk materi permutasi yang harus kita kenal adalah yang pertama faktorial dulu. Seperti apa faktorial itu? Seperti ini. Misalkan kalau kita mengalihkan 4 turun 1 sampai ke angka 1,
itu dilambangkan dengan 4 tanda seru. Ini kalau dibahasakan dengan matematika namanya 4 faktorial. Jadi yang tanda seru ini tanda faktorial di belakang angka. Dibacanya 4 tanda seru jadi 4 faktorial. Konsepnya seperti ini, jika n bilangan asli, maka n faktorial didefinisikan seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali kurangi n-nya dari tadi, berkurang n-nya 1, berkurang 2, berkurang 3, dikalikan terus dengan pengurangannya sampai ke 1. Supaya lebih mengerti, maka kita langsung masuk kepada soal. Misalkan dalam soal ini hitunglah nilai-nilai operasi faktorial berikut. Yang A 4 faktorial ditambah 3 faktorial, yang B nya 4 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial, dan yang C nya 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Faktornya sama ya, 4 dan 3. Kita jawab yang A dulu. 4 faktorial itu tadi adalah 4, 3, 2, 1. 3 faktorial 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 kalau dikalikan menjadi 24. 3 kali 2 kali 1 menjadi 6. Sehingga ditambahkan, karena di sini tambah 24 ditambah 6 sama dengan 30. Yang B 4 faktorial dan 3 faktorial sama 24 dan 6-nya di sini hanya dikalikan saja karena faktorialnya sudah dihitung di atas. Di yang B maka 24 dikali 6 sama dengan 144. Oke, yang C di sini hanya pembagian, faktorialnya sama. Di atas faktorialnya 4, di bawah 3, 4 kali 3 kali 2 kali 1, di bawah 3 kali 2 kali 1, 321, 321, jadi sisanya 4. Jadi jawaban faktorial dibagi 3 faktorial itu adalah 4. Oke, selanjutnya ini permutasi sendiri, yang mana permutasinya dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi K unsur atau objek dari N unsur yang tersedia. Permutasi K unsur atau objek dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan susunannya dapat ditentukan dengan rumus, Ini permutasi, rumusnya N di atas, K di bawah, ini N yang tersedianya. Ini unsur atau objek dari N unsur yang tersedia, ini unsurnya di atas. Tersedianya berapa, permutasinya unsur atau objeknya berapa, maka rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi K itu sendiri, selisih N dengan K difaktorialkan. Jadi faktorial dari selisih N dengan K. Itulah untuk permutasi unsur-unsur yang berbeda. Masih bingung? Kalau masih bingung karena masih abstrak, kita langsung ke contoh soal yang dimaksud. Misalkan di sini konsep permutasinya dulu ya sebelum keterapan. Permutasi dari 5 yang tersedia yang akan dipilih 2 misalkan dari suatu pemilihan. Kemudian yang B 7 dari 7 permutasinya. Jadi kita jawab berarti 5 faktorial ada di atas karena N-nya jadi N faktorial. Kemudian dibagi selisihnya 5 diambil 2 faktorial. Jadi 5 faktorial, 5 kurang 2, 3 faktorial. Di sini cukup, tidak usah sampai 2 dan 1. Kalau sudah nyampe ke 3 faktorial sudah berhenti karena di bawah ada 3 faktorial. Jadi penulisan cukup di atas sampai 3 faktorial saja. Karena yang bawah 3 faktorial, jadi 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial itu habis. Atau 1 nilainya, berarti hanya 5 kali 4 saja. Jadi hasilnya adalah 20. Jadi permutasi 2 dari 5 itu 20. Kemudian untuk menjawab yang B, permutasi 7 dari 7. Berarti 7 faktorial, selisih 7 itu 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu jumlahnya 5040. Itu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Seterusnya di sini contoh berikutnya ya, contoh aplikasi dari permutasi unsur-unsur yang berbeda yang dimaksud. Misalkan di dalam sebuah kelas akan dibentuk kepengurusan yang terdiri dari atas ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Berapa banyak cara 6 calon yang akan diperebutkan ketiga posisi tersebut?
Jadi yang adanya unsur yang tersedianya 6, sedangkan yang akan dipilihnya 3. Ini 3 jabatan di sini. 3 posisi maksudnya. Posisi ketua, posisi sekretaris, dan posisi bendahara. Ini yang dimaksud dengan permutasi unsur yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada ketua, ada sekretaris, dan bendahara. Yang tidak berbeda nanti dalam bab kombinasi. Jadi ini 3 unsur dari 6 unsur. 3 dari 6 menjadi permutasinya menjadi 3 unsur dari 6. Jadi begini cara menuliskannya. Maka ini kembali kepada soal yang sebelumnya. Cara permutasi 6 faktorial, di bawahnya selisih 6 dengan 3 itu 3 faktorial. Kemudian 6 kali 5 kali 4 dengan 3 faktorial cukup, karena di bawah ada 3 faktorial. Maka yang tersisa yang bisa kita kalikan adalah 6, 5, dan 4 saja sudah cukup. Sehingga jawabannya jadi ada 120 pasangan. 3 pasangan, 3 susunan. Bisa saja si A sebagai ketua, si B sebagai sekretaris, si C sebagai bendahara, atau sebaliknya, atau dibolak-balik di luar dari yang tidak terpilih. Jadi terpilih 3 tapi beda-beda gitu ya, sehingga ada 120 cara yang mungkin terjadi. Tadi permutasi dalam unsur yang berbeda. Yang selanjutnya permutasi memuat beberapa unsur yang sama, ada yang samanya. Kalau tadi kan beda-beda. Kalau ada yang sama seperti ini, permutasi n unsur dengan k unsur yang sama, ada yang samanya unsur itu gitu kan, dari n unsur itu. K-nya itu tidak boleh lebih dari n, minimal sama dengan n. Sehingga bentuk permutasinya dari n faktorial dibagi k faktorial. Supaya lebih gampang, langsung pada soal seperti ini nih. Tentukan banyaknya susunan huruf yang dibentuk dari unsur-unsur huruf, dari unsur huruf-huruf kata. Misalkan pendidikan, di sini ada yang samanya kan, D-nya ada 2. Ini yang dimaksud dengan unsur yang sama. Di sini ada I-nya ada 2. Jadi seperti itu. Maka cara menjawabnya dengan rumus yang ini. Untuk pendidikan dulu, di sini unsur yang tersedia itu ada 10. Jadi N-nya ada 10, P, E, N, D, I, semuanya totalnya ada 10 dari P sampai N. Ada 10 huruf di sini. Unsur yang samanya di situ ada apa saja sih? Unsur yang pertama, yang sama pertama atau K1 itu ada 2, yaitu N. Huruf N itu ada 2. Kemudian yang kedua 2 juga jumlahnya, yaitu untuk huruf D. Jadi D-nya ada 2. Kemudian yang ketiga yaitu huruf I. I-nya pun ada 2. Jadi ada 3 K yang masing-masing sama 2. Jadi di bawahnya K-nya ada K1, K2, K3. Sehingga kalau dimasukkan di sini 10 faktorial dari jumlah n di sini, n faktorial di sini kan. K-nya di sini ada K1, K2, K3, sehingga masing-masingnya difaktorialkan. Faktorial untuk K1, faktorial untuk K2, dan faktorial untuk K3. Masing-masing 2, 2, 2, jadi 21, 21, 21, itu perkalian 10 faktorial seperti ini. Sehingga ketika kita bagikan hasilnya, karena banyak yang bisa dicoret di sini, tapi supaya lebih paham, nanti intinya 453.600 setelah ketika dihitung. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau untuk matematika? Ini B ya, bukan A. Untuk matematika di sini unsur yang tersedia sama, kebetulan sama 10, cuma di sini ada yang berbeda sedikit, yang lainnya agak sama. K1 ada 2 juga, huruf M-nya ada 2, kemudian huruf A-nya ada 3, dan huruf T-nya ada 2. Kalau tadi 2 semuanya, kalau ini A-nya ada 3. Sehingga tinggal dimasukkan saja. Kalau tadi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kalau ini 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sehingga ketika dimasukkan faktorialnya, misalkan di sini 21, 21, kemudian misalkan 32, di sini 32 dengan 6, kemudian 2 di sini dengan 4, bisa dicoret di sini tinggal 2. Perkaliannya tidak terlalu banyak karena sudah dibagi, maka ketika dikalikan dan dibagikan dengan yang di bawah, 151.200 susunan yang bisa dibentuk seperti itu. Untuk betul salahnya itu nomor 2. Yang penting itu caranya. Oke, kita lanjutkan
contoh lain. Misalkan untuk penerapan seperti ini, selain biasanya dalam soal seperti tadi, biasanya dalam soal yang lain misalkan terdapat 6 kelereng dengan rincian sebagai berikut. Ini ada yang samanya, tidak hanya dalam kata matematika dan kata yang lainnya yang masing-masing ada yang sama. Misalkan dalam kelereng, ini kelerengnya ada 6, tapi yang 6 itu terdiri dari 2 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 1 kelereng warna biru. Jadi yang samanya hanya 2 dan 3, karena kalau 1 nggak usah dihitung dalam permutasi ini. Maka cara penghitungannya, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk untuk menyusun kelereng ini secara berdampingan. Kita jawab, banyak susunan yang dapat dibuat adalah dengan rumus yang tadi, P dengan N-nya adalah 6, ini yang samanya 2 dan 3 saja faktorialnya. Sehingga kalau dikalikan yang atas, 6 kali 5 kali 4 kali 3, sebenarnya kali 3 juga cukup, 3 faktorial, ini 3 faktorial juga sudah cukup. Tinggal 6 dibagi 2 itu 3, 3 kali 5 berarti 15 kali 4, 60 susunan ya. Ini contoh yang lain biasanya dalam kelereng. Oke, selanjutnya ada permutasi siklis. Jadi tadi ada apa? Setelah kita mengetahui faktorial, ada permutasi yang unsur berbeda, ada permutasi unsur yang sama. Sekarang ada permutasi siklis. Sehingga kita nanti bisa membedakan antara 3 permutasi, dan nanti yang akan dibahas selanjutnya adalah tentang kombinasi. Kalau ketuker masih bingung ya nanti bingung, jadi pahami satu-satu. Kalau bingung nanti diulang aja yang mana cirinya seperti apa. Atau nanti pada video yang lainnya akan dibuatkan video tentang latihan soal ini, soal tentang bab ini ya. Permutasi siklis seperti ini, misalkan terdapat n unsur yang berbeda tapi disusun melingkar. Banyaknya susunan dapat ditentukan dengan permutasi siklis dengan aturan seperti ini. Permutasi siklis sama dengan jumlahnya ada berapa dikurangi 1 baru difaktorialkan. Contohnya penerapannya biasanya seperti apa? Biasanya seperti ini ya. Sebanyak 6 orang mengadakan rapat nih, mereka duduk berhadapan, menghadap meja. Mejanya misalkan bundar, nggak bundar juga, yang penting semuanya mengelilingi lah. Berapa banyak cara mereka menempati kursi yang disusun melingkar? Bisa tukeran kan, bisa tidak berurutan atau bagaimana, pokoknya si A bisa bersebelahan dengan C, si A bisa bersebelahan dengan D, dan lain-lain seperti itu. Mungkin kalian juga bisa membayangkan karena di sini tidak digambarkan. Kita jawab, jadi masukkan saja P siklis itu, di sini N-nya kan jumlahnya 6. Tinggal 6 dikurangi 1 saja difaktorialkan. Jadi ada 120 cara orang duduk kalau ada orangnya 6 cara duduk yang berbeda melingkari meja seperti itu. Itu yang dimaksud dengan permutasi siklis. Baru yang ketiga adalah kombinasi. Tadi aturan perkalian, permutasi, kemudian kombinasi. Aturan perkalian tadi sudah dibahas, permutasi ada 3, dan yang ketiga kombinasi. Seperti apa kombinasi? Kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia dirumuskan dengan ini kombinasi N yang tersedia, kombinasi unsur K. Maka di sini sama seperti permutasi atasnya, di bawahnya selisihnya N dikurangi K, tapi dikali K lagi, K faktorial bedanya dikali lagi K faktorial. Contohnya seperti apa bedanya dengan permutasi, sekalian kita lihat di sini. Tapi ini cara perhitungannya dulu ya. Tentukan nilai kombinasi berikut. Ini 2 dari 6, 5 dari 5, dan N dari N tambah 1. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, di sini yang A, ini kombinasi 2 dari 6 yang tersedia. Sehingga tadi atasnya 6 faktorial, yang ini yang N-nya ya. Kemudian selisih K dengan N itu 6 dengan 2 selisihnya. Kemudian dikalikan lagi faktorial dari 2. Sehingga 6 kurangin 2 itu jadi 4. Jadi kelanjutannya 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini 6-nya dikalikan sampai 4 faktorial saja sudah cukup, karena di bawah sudah ada 4 faktorial yang nanti bisa dicoret.
sehingga tinggal di atas 6 kali 5, di bawah tinggal 2. 6 kali 5 itu sama dengan 30, dibagi 2 jadi 15. Jadi ada 15 cara untuk kombinasi 2 dari 6. Selanjutnya yang B tadi kombinasi 5 dari 6 yang tersedia. Berarti atasnya 5 faktorial, yang bawahnya selisih 5 dengan 5 itu 0 nanti. Kemudian dikalikan lagi 5 yang di bawah ini dengan K. 0 faktorial itu nanti 1, di atas 5 faktorial, di bawah 5 faktorial, jadi nilainya adalah 1. Kemudian yang C seperti ini kombinasinya. Di sini abstrak n dari n tambah 1. Pada prinsipnya sama. Berarti yang di atas itu n tambah 1 itu dibuat faktorial, kemudian selisihnya n tambah 1 dikurang n, masukkan saja dulu n tambah 1 kurang n. Seperti ini urutannya. Oke, kita n di sini kan n dikurang n jadi habis nih nilai n-nya. Jadi tinggal 1 nih di sini nih. Tinggal 1. Jadi di bawah tinggal 1 faktorial dengan n faktorial. Nanti 1 faktorial 1 juga sama dengan 0 faktorial. Jadi di atas n tambah 1 faktorial, di bawah 1 faktorial dengan n faktorial. Jika diteruskan, maka ini kan yang namanya n tambah 1 faktorial itu kalau diteruskan diturunkan. Kan turun tuh dari n tambah 1 jadi n tambah jadi n saja. Kalau terus saja n-1, n-2, n-3. Di sini cukup sampai n saja, n faktorial. Kenapa? Karena di bawah sudah ada n faktorial. Jadi kalau nanya, ini n faktorial dari mana? Kan tadi 4, 3, 2, 1, 4 ke 3 turun 1, 3 ke 2 turun 1. Berarti ini juga sama, n tambah 1 turun 1 jadi ngurang 1. N faktorial. Karena ini n-1, n-2, n-3 kesananya sudah cukup kalau sudah ketemu n faktorial, karena di bawahnya n faktorial. Sehingga atas n faktorial, di bawah n faktorial tinggal n tambah 1 saja. Karena sama-sama bisa dibagi n faktorial. Jadi jawabannya n tambah 1. Misalkan n-nya 8, ya sudah 8 tambah 1 berarti 9. N-nya 10 berarti 11, karena di sini bentuknya abstrak. Oke, contoh lain misalkan ini dalam aplikasi maksudnya ya. Dalam aplikasinya yang nomor 2, yang nomor 1 masih abstrak. Di sini bentuk untuk penjabaran dari aljabarnya. Kita yang nomor 1 dulu. Karena prinsipnya yang aplikasi itu memang dari aljabar juga. Di sini akan kita selesaikan yang pertama yaitu 4 faktorial dikali kombinasi n dari 4 itu akan sama dengan permutasi 5 dari n yang tersedia. Jadi di sini yang sebelah kiri ada kombinasi, yang sebelah kanan ada permutasi. Kita tulis 4 faktorialnya. Ini kan yang kombinasi n faktorial, kemudian selisihnya n kurang 4 di dalam kurung difaktorialkan karena kombinasi itu, dikali lagi yang k-nya di sini 4 faktorial. Kalau permutasi beda, tidak dikali lagi setelah n-3. n-3 harusnya, ini bukan n-5, atau nih yang salah 3 apa 5 nya, kita lihat saja. Berarti di sini diandaikan n-3 ya, faktorial tidak dikalikan lagi dengan 3 atau 5 faktorial, sehingga di sini menjadi di atas ada 4 faktorial, di bawah 4 faktorial, jadi hilang 4 faktorialnya. Jadi di sebelah kiri tinggal n faktorial dengan di bawahnya n kurang 4 faktorial. Di sini ada 5, naik ke sini boleh 5n faktorial. Di sini n-3, n-4, berarti di sini 3 ya, yang salah yang ini. Biar nggak bingung, ini kita ganti saja yang salah di sini. Ini 3 dari n gitu. 3 dari n. Kenapa? Karena n-3 faktorial itu kalau diturunkan 3-4, 3-5 gitu. Di sini cukup dengan 3 n-4 saja. Kenapa tidak n-5, n-6? Karena di bawah, di sebelah kiri kan sudah ada n-4 faktorial. Karena ini itu kiri dengan kanan sama dengan atas dengan bawah. Gitu. Seperti tadi, seperti ini nih, atas bawah 4 faktorial dengan faktorial.
Kiri kanan yang dibatasi oleh sama dengan boleh n-4 faktorial dengan n-4 faktorial. Jadi tadi n-3 faktorial itu sama dengan n-3 dikali n-4 sampai n-5, n-6 begitu terus sampai ketemu nilai 1. Tapi di sini sudah cukup sampai n-4 difaktorialkan saja, nggak usah diteruskan. Karena sudah ada unsur yang sama di kiri n-4 faktorial. Karena kadang-kadang dibingung di sini siswa. Nanti sehingga bisa dilakukan pencoretan di sini di kiri sama-sama di bawah n-4 faktorial, di kanan sama-sama di bawah n-4 faktorial, sehingga yang tersisa tinggal yang di atasnya n faktorial, yang di bawahnya n-4 nya sudah tidak ada lagi. Atau kalau langsung di sini ada n faktorial, di kanan juga ada n faktorial, sama-sama kiri dengan kanan sama-sama di atas. Di sini tinggal 1. Kenapa tinggal 1? Karena n-4 nya sudah habis. Di kanan tinggal 5 saja. Di bawahnya di sini karena n-4 dengan n-4 di kiri sudah habis. Tinggal 1 sama dengan 5 dibagi n-3. N-3 kalau di kanan ini dibagi, kalau ke kiri nemenin 1 menjadi kali. Jadi n-3 sama dengan 5 gitu. Karena 1 itu sudah menyatu dengan n-3. Sekalinya dari n-3. Jadi n-nya bisa sendirian, -3 suruh pindah nemenin 5. Min-3 nya negatif berarti jadi positif nemenin 5. Kalau jadi positif berarti tinggal dijumlahkan saja, nilai n-nya menjadi 3 ditambah 5 nilainya 8. Jadi berapakah nilai n-nya? 8. Cuma di sini soalnya yang ditanya n kuadrat min 1. Tinggal dikuadratkan saja. Jadi n kuadrat berarti 8 kuadrat dikurang 1. 8 dikuadratkan itu 64 dikurang 1, jadi jawabannya 63. Yang kedua, di sini kita lihat dulu soalnya dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan hanya akan diterima 6. Kalau tadi dalam permutasi berbeda, unsur yang berbeda, dipilih dari sekian orang, tadi ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau di sini nggak ada posisinya bebas. Jadi yang 6 ini bebas, tidak ada bendahara, sekretaris, atau ketua. Maka yang dipakai di sini kombinasi. Kalau tadi harus ada bendahara, ketua, dan itu ingat saja kalau yang beda-beda. Atau ada kalau dalam ya ada yang samanya tadi kelereng merah, kelereng putih misalkan. Itu pakai permutasi. Tapi kalau yang nggak ada menentukan, nggak ada posisi yang khusus, cukup dengan kombinasi saja. Jadi kombinasi 6 dari 10. Jadi pasti pada kasus ini urutan yang diterima sebagai karyawan tidak diperhatikan mau mana dulu. Jadi kasus ini dapat diartikan sebagai kombinasi 6 unsur dari 10 unsur yang tersedia. Sehingga perhitungannya jadi C 6 dari 10. Jadi di atas 10 faktorial, di bawah selisihnya 10 dibagi 6 dikalikan lagi dengan 6 faktorial. Sehingga jadi 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Di atas berhenti sampai 6 faktorial sudah cukup karena di bawah ada 6 faktorial. Sehingga di ini dibagi ini. Misalkan nih 4 dengan 2 jadi 8. 3 dengan 9, 6 dengan 10 masing-masing. Kalau dijumlahkan atau dikalikan dan dibagikan sisa pencoretan itu ada 210 cara. Jadi 6 yang diterima di 10 itu ada 210 cara. Bisa yang si A, si B, si C sampai si F keterima, yang sisanya tidak. Bisa sebaliknya, si F diterima tapi yang lain enggak. Bisa jadi si G diterima, si A enggak, seperti itu ya. Jadi ada 210 cara yang memungkinkan. Itu penerapan dari kombinasi. Dan untuk materi ini pada video ini sudah cukup. Jika ada saran silakan tulis di komen. Jika ada pertanyaan silahkan boleh juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video yang lainnya.